Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa untuk pergumulan-pergumulan yang sedang saudara hadapi saat ini, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Sehingga ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, ada keyakinan bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 27 sampai ayat 21, di mana saudara firman Tuhan ini berbicara tentang jamahan Tuhan. Saya percaya setiap saudara rindu jamahan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Karena ketika tangan Tuhan terulur dan menjamah kita, segala situasi, segala keadaan bisa berubah saudara. Ketika tangan Tuhan terulur menjamah kita, segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil jika tangan Tuhan yang terulur mengubahkan. Itu sebabnya saat ini saudara siapkan hati saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan saudara, konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali ada dua orang buta yang mengalami mujizat. Kenapa saudara mereka mengalami mujizat? Karena Yesus menjamah mereka. Karena Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mereka, sehingga mujizat pun terjadi. Apa yang menjadi masalah mereka diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, dikatakan di sini ada dua orang buta datang kepada Yesus. Saudara, kalau kita merenungkan, kok bisa ya ada dua orang buta ini datang kepada Yesus? Saya hanya berpikir bahwa mungkin saja mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan. Jadi mungkin di tengah keluarga mereka sudah diabaikan. Mereka merasa mereka tidak diperhatikan. Mereka merasa bahwa mereka tidak dipedulikan. Mereka tidak ada teman. Sehingga akhirnya mereka mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka. Sehingga ketemulah orang buta dengan orang buta. Dan ketika kedua orang buta ini bertemu, mereka merasa bahwa diri mereka senasib. Maka mulailah mereka menjalani kehidupan dengan bersahabat dua orang buta ini, saudara. Bayangkan bagaimana dalam kehidupan mereka dua orang buta berjalan dengan dua orang buta ini berjalan, di mana dua-duanya mereka buta. Itu pasti mengalami banyak kesulitan, saudara. Tapi kenapa itu terjadi? Karena mungkin tidak ada lagi orang yang memperhatikan mereka. Tapi tahukah saudara bahwa kedua orang buta yang merasa senasib ini, merasa tidak diperhatikan ini, sehingga mereka lah yang satu sama lain tolong menolong sekalipun keadaan mereka buta. Tapi tahukah saudara bahwa ada yang lain yang masih mempedulikan mereka? Ada satu pribadi yang masih mempedulikan mereka, yaitu Yesus. Bahkan Yesus mengulurkan tangan dan menjamah mata mereka, mengubahkan mereka dan menyembuhkan
mereka. Saat ini saudara, kalau mungkin ada saudara yang merasa seperti orang buta ini, tidak ada orang yang memperhatikan, tidak ada orang yang mempedulikan. Ada Tuhan yang mempedulikan saudara. Berapa hari yang lalu ada seorang bapak yang menelepon saya, dia konseling, dia minta doa saudara. Dan kami kemudian berdoa, di mana dia bercerita bahwa dia mengalami satu kesulitan yang sangat sulit. Dia begitu terjepit oleh karena keadaan, begitu terjepit oleh karena situasi yang ada, yang sedang dia alami. Tetapi hal yang luar biasa adalah bahwa di dalam situasi itu dia masih kuat. Di dalam situasi itu dia tetap kuat, sekalipun tidak ada orang yang peduli. Keluarga tidak peduli, padahal keadaannya begitu sulit, keluarga tidak peduli. Dia tetap kuat. Kenapa saudara? Karena dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Sekalipun sudah sangat-sangat bingung, dia masih percaya bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti peduli. Hari ini pun saya berkata kepada saudara, siapapun saudara dan bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Tuhan pasti menolong setiap saudara. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sanggup untuk menolong saudara. Dia akan menyatakan kuasanya, dia akan menyatakan mujizatnya untuk menolong saudara. Dia akan mengulurkan tangannya, menjamah dan menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Nah saudara, ketika kedua orang buta ini mengalami mujizat, apa yang mereka lakukan sehingga tangan Tuhan terulur kepada mereka? Kita melihat saudara di ayat 27 tadi dikatakan dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi waktu itu mereka datang kepada Yesus dan mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka mengikut Yesus. Dalam keterbatasan mereka, mereka iring Yesus dalam kehidupannya. Dalam masalah, persoalan, keterbatasan yang mereka alami, mereka tetap ikut Yesus. Dan saat mereka ikut Yesus, mereka berseru-seru, memohon kepada Dia. Itu yang mereka lakukan sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Karena ketika mereka mengikut Yesus, mereka bukan hanya ikut-ikutan. Tapi saat mereka mengikut Yesus ada tujuan yang jelas. Mereka ikut Yesus dengan komitmen yang jelas. Dan mereka berseru-seru minta tolong kepada Yesus. Dan waktu itu mereka mengalami mujizat. Dan waktu itu saudara, bukan berarti dikatakan di sini berseru-seru. Bukan berarti mereka datang dan berseru langsung dijawab, tidak. Bahkan waktu itu mereka diabaikan. Mereka berseru-seru sampai akhirnya Yesus masuk ke dalam satu rumah. Di sana Yesus mulai respon. Artinya apa? Saat mereka berseru-seru, mereka belum direspon. Tetapi mereka tidak berhenti dan mereka tetap berseru. Demikian juga saudara hari ini. Ketika kita berdoa bersama, teruslah berdoa. Dan saat saudara belum melihat mujizat Tuhan, teruslah berdoa. Sampai pada akhirnya tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dia tahu seruan saudara, dia peduli seruan saudara. Dan memang kedua orang buta ini, seruan mereka berkata apa saudara? Kasihanilah kami hai anak Daud. Mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Oleh karena situasi, karena kondisi dan keadaan mereka, mereka sadar betul bahwa mereka butuh belas kasihan. Dan waktu itu mereka tahu bahwa sumber belas kasihan yang sangat mereka butuhkan bersumber daripada Tuhan. Sehingga mereka berkata, kasihanilah kami hai anak Daud. Jadi dalam seruan-seruan mereka saudara, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka meminta belas kasihan Tuhan. Mereka merindukan belas kasihan Tuhan. Kalau saat ini saudara merindukan belas kasihan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara, maka tetaplah berseru kepada Dia. Dan ketahuilah kalau saudara terus merindukan belas kasihannya, belas kasihan itu akan mengalir kepada saudara. Tangannya akan terulur kepada saudara. Dia peduli, Dia tidak mengabaikan saudara. Itu sebabnya terus berseru, harapkan belas kasihan Tuhan. Sekali lagi, harapkan belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian yang ketiga saudara, di ayat 28 dikatakan setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya.
Jadi alasan ketiga kenapa mereka mengalami mujizat selain mereka berseru-seru, selain mereka mengharapkan belas kasihan Tuhan, yang ketiga, mereka percaya. Saudara, tidak gampang untuk mereka ini memiliki iman seperti itu, saudara. Kenapa? Karena selama ini siapapun mereka tidak bisa percaya. Bahkan keluarga yang seharusnya mempedulikan mereka tidak mempedulikan mereka lagi, sampai harus 2 orang buta ini berjalan. Tetapi pada waktu itu mereka percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Sehingga mereka berkata, ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka berkata, "Kami percaya." Dan saat itu juga Yesus mengulurkan tangan dan menyembuhkan mereka. Saudara, kalau hari ini saudara datang kepada Tuhan dengan iman, saudara datang kepada Tuhan dengan seruan, memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan, yakinlah bahwa tangannya akan terulur bagi saudara. Tangannya akan terulur menjamah saudara. Dan kalau tangannya terulur menjamah saudara, hidup saudara akan diubahkan. Puji Tuhan saudara, hari ini apapun yang menjadi keadaan saudara, mungkin saudara sedang ditindih oleh beban berat. Tidak ada orang yang mempedulikan, sama seperti kedua orang buta ini. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan saudara, kecuali mereka yang saling memperhatikan. Sekalipun begitu sulitnya karena sama-sama buta, tetapi ketahuilah, masih ada Yesus yang peduli kepada mereka. Hari ini pun masih ada Yesus yang peduli kepada saudara. Dan kalau saudara datang kepada Dia hari ini dengan iman, saudara datang kepada Dia dengan seruan-seruan dan mengharapkan belas kasihan-Nya, maka saudara akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Tuhan menaikkan doa-doa dan seruan kita kepada Tuhan, mari terapkan firman Tuhan dan imani janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa bersama. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapan-Nya. Puji Tuhan saudara, sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan lawat anak-anak-Mu, Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka, dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini.
Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara, dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan. Asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan. Netralkan tensinya dalam nama Tuhan Yesus. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anak-Mu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tangan-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,
Tuhan tolong, Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anak-Mu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai, berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai, sejahtera, sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan,
Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anakmu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Yesus, ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anakmu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program sahabat doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.